Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi yang ingin saya sampaikan yakni mengenai Al-Quran. Kita paham di dalam agama kita, kitab suci yang diberikan kepada umat Islam itu adalah Al-Quran, di mana umat-umat yang lain juga memiliki kitab suci. Jadi banyak agama-agama di dunia itu mereka memiliki kitab suci masing-masing. Misalnya orang Kristen ada kitab sucinya, orang Yahudi ada kitab sucinya, orang Hindu ada kitab sucinya, orang Buddha pun ada kitab sucinya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang mendasari kita ketika kita yakin bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah kitab yang paling benar di antara begitu banyak kitab agama-agama di dunia. Kalau saya tanya misalnya kepada jamaah, yakin dengan kebenaran Al-Quran? Yakin. Kenapa yakin dengan kebenaran Al-Quran? Apa yang mendasari kita mengatakan bahwa Al-Quran ini benar-benar diturunkan dari Tuhan? Kan orang-orang yang ateis itu menganggap bahwa Al-Quran itu ditulis-tulis oleh Muhammad. Al-Quran itu dikarang-karang oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau kita ada orang di luar sana yang bertanya kepada kita, kamu orang Islam ya? Iya. Agama kitab sucinya Al-Quran ya? Iya. Kamu yakin kalau Al-Quran itu benar? Apa yang menjadi jawaban kita ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini? Jadi salah satu fungsi Al-Quran itu adalah mukjizat. Dan mukjizat itu bersumber dari Tuhan, bersumber dari Allah. Nah, kalau kita mendapatkan pertanyaan seperti ini, karena jemaah yang dimuliakan Allah, tidak bisa dipungkiri bahwa menjadi fenomena saat ini banyak orang Islam yang beragama Islam karena orang tuanya Islam. Mereka itu beragama bukan karena berpikir. Beda dengan di zaman Nabi. Di zaman Nabi kan banyak, di zaman Nabi yang beragama Islam itu diturunkan kepada Nabi. Kemudian Nabi memberitahukan kepada istrinya, istrinya masuk Islam. Jadi orang Islam itu sangat sedikit. Maka apa yang membuat orang di zaman Nabi itu dapat menerima Al-Quran, dapat menerima agama Islam, bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Nah, itu yang berbeda dengan sekarang. Karena kalau kita bertanya kepada orang Islam sekarang, terkadang mereka tidak bisa menjawab, kenapa saya beragama Islam? Kita pernah pertanyakan dalam diri kita, kenapa saya beragama Islam? Apakah kita pernah mempelajari agama-agama yang lain? Oh, ternyata di agama yang lain ada juga kebenarannya. Di agama Hindu misalnya, oh ternyata agama Hindu paling benar. Di agama Kristen, oh ternyata agama Islam Kristen yang paling benar. Dan kenapa kita memilih agama Islam dari begitu banyak agama di dunia saat ini? Nah, itu yang perlu sebenarnya kita pelajari, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa jawaban ketika kita mendapatkan pertanyaan bahwa apakah Al-Quran itu adalah firman Allah ataukah Al-Quran itu hanya tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi hal ini dijawab sendiri di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan fa'tu bi'asri suwarim misli. Ada juga fa'tu bi suratim min misli. Ketika orang-orang kafir di zaman Nabi mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah karangan-karangan Nabi Muhammad, maka Al-Quran menjawab, wahai orang-orang kafir, kalau kamu mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad, buatlah Al-Quran, buatlah kitab yang semisal dengan Al-Quran, bukan 30 juz, tapi cuma satu surah. Surah terpendek di dalam Al-Quran itu surah apa, jemaah?
Surat Al-Kautsar, 3 ayat. Jadi Al-Quran sendiri yang menantang dirinya untuk dibuat duplikatnya. Fa'tu bi suratin min misli. Jangan buat satu Al-Quran. Kalau satu Al-Quran 30 juz itu terlalu banyak. Cuma fa'tu bi surah, buatlah satu surah. Dan 1400 tahun agama Islam diturunkan, tidak pernah ada satu surah pun yang menandingi kehebatan penulisan Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang yang misalnya pada saat ini ada orang yang mengaku nabi, kita percaya atau tidak? Kalau ada orang yang mengaku nabi, kita percaya atau tidak? Tidak. Karena kenapa? Nabi terakhir yang kita yakini adalah Nabi Muhammad. Nah, coba kita bayangkan diri kita pada saat sezaman dengan Rasulullah. Ketika kita pada saat itu memiliki keyakinan yang sama seperti orang-orang jahiliyah, dan ada orang yang mengatakan saya ini utusan Allah, apakah kita akan beriman atau tidak? Kita menjamin diri kita ketika kita bersama Nabi, kita berada di golongan Nabi Muhammad atau berada di golongan Abu Lahab. Yakin? Ada yang yakin ketika dia berada sezaman dengan Nabi, kemudian ada orang yang bernama Muhammad mengaku dirinya adalah Nabi dan utusan Tuhan, apa kita yakin dengan hal itu? Apakah kita berani memberikan keyakinan bahwa pasti saya akan ikut? Tidak mungkin. Kita tidak bisa memberikan keyakinan bahwa pasti saya akan mengikuti Nabi Muhammad. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapatkan pertanyaan yang sama, apa yang menjadikan kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah? Banyak orang-orang di luar yang mengatakan, wah, Nabi Muhammad itu tukang sihir. Ini dikatakan sendiri di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad itu tukang sihir. Nabi Muhammad itu adalah pembohong. Nah, kalau kita mendapatkan pertanyaan seperti itu, kira-kira kita bisa jawab? Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan fundamental, pertanyaan-pertanyaan yang paling penting yang jarang kita pelajari. Terkadang kita dalam ceramah-ceramah kita membahas sholat, kita membahas zakat, kita membahas puasa, bagaimana kita bisa berbaik, bagaimana kita meninggalkan dosa. Tapi terkadang kita lupa tentang keyakinan kita, bahwa apakah keyakinan yang saya jalani ini benar-benar dari Tuhan, benar-benar dari Allah, ataukah hanya ciptaan manusia? Maka jawaban ketika kita mendapatkan pertanyaan ataupun kita mempertanyakan tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa kita lihat. Yang pertama, dari sisi sejarah. Tidak bisa dipungkiri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang tidak memiliki sejarah keburukan sedikit pun. Jadi orang Islam, bahkan orang kafir, meyakini bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki sejarah keburukan sedikit pun. Kita tidak akan pernah temukan bahwa Nabi Muhammad pernah berbohong. Kita tidak akan pernah temukan bahwa Nabi Muhammad pernah mencuri. Kita tidak akan pernah temukan bahwa Nabi Muhammad berbuat dosa. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbebas dari dosa. Itu fakta sejarah yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu buku yang berjudul 100 orang paling berpengaruh di dunia yang ditulis oleh Michael Hart, orang Yahudi. Jadi penulis buku Michael Hart orang Yahudi, bukan Islam. Kemudian buku ini dipresentasikan di Inggris. Di situ ditulis 100 orang paling berpengaruh di dunia dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah, siapa orang pertama yang dicantumkan oleh penulis buku? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bayangkan orang Yahudi menulis buku 100 orang paling berpengaruh, tapi yang disimpan nomor pertama bukan dari agama Yahudi, dari agama Islam. Akhirnya buku ini mendapat banyak kritikan. Tapi apa perkataan Michael Hart mengatakan bahwa saya menempatkan Nabi Muhammad menjadi orang paling berpengaruh di dunia karena yang pertama, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yaitu agama Islam adalah suatu kebenaran dan bukan kebohongan, sebagaimana banyak ungkapan-ungkapan orang kafir di luar sana yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kebohongan. Nabi Michael Hart mengatakan tidak mungkin Nabi Muhammad itu berbohong, karena kenapa? Kebohongan tidak akan ada yang bertahan 1400 tahun. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa dari sisi sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui baik itu umat Islam maupun orang kafir bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki sejarah yang buruk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang bisa menjadi landasan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang benar-benar utusan Allah? Yang kedua adalah disampaikannya Al-Quran. Kita kenal di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ummi. Apa artinya ummi? Yaitu orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin orang yang tidak bisa membaca dan menulis bisa membuat kitab, bisa menulis kitab, bisa menerima kitab yang bertahan sampai 1400 tahun lamanya. Jadi kalau misalnya ada orang saat ini, ada orang yang mengaku saya ini nabi, tapi dia tidak bisa baca tulis. Kira-kira kita bisa percaya atau tidak? Tidak percaya, karena tidak masuk akal. Nah, kenapa Allah menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai orang yang tidak bisa membaca dan menulis? Ada hikmahnya. Yang pertama, bisa menepis bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Karena kenapa? Tidak mungkin Nabi Muhammad mengarang Al-Quran yang mana dia saja tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan orang yang tidak bisa membaca dan menulis? Ini menjadikan supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belajar hanya bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa maksudnya? Jadi Nabi itu kenapa dijadikan tidak bisa membaca dan menulis? Supaya Nabi itu tidak pernah membaca sesuatu hal yang tidak bersumber dari Allah. Jadi Nabi itu tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Nabi tidak pernah baca kitab Injil, Nabi tidak pernah baca kitab Taurat. Itulah hikmah kenapa Nabi dijadikan tidak bisa baca, tidak bisa menulis, supaya apa yang dia ketahui semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Itu menjaga kesucian Al-Quran, bahwa benar-benar Al-Quran itu tidak terpengaruh dengan ilmu-ilmu di luar Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa dikatakan sebagai orang yang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, dengan dua alasan. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang dipercayai baik muslim maupun orang kafir tidak memiliki sejarah buruk sedikit pun. Kemudian yang kedua, diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah, yaitu seorang nabi yang tidak membaca dan menulis. Kita kembali ke pembahasan yang pertama. Kalau kita mendapatkan pertanyaan apakah Al-Quran itu benar-benar kalam Allah, benar-benar kitab yang diturunkan oleh Allah, ataukah karangan Nabi Muhammad? Yang kedua adalah tidak ada di dalam agama lain
yang memiliki proses turun-temurun penulisan kitabnya yang sama dengan agama Islam. Contoh, dalam agama Islam kita kenal dengan ilmu hadis. Ilmu hadis itu kan bersumber dari Nabi, yang jaraknya itu 1400 tahun yang lalu. Kalau ada pertanyaan, apakah kamu yakin bahwa hadis itu benar-benar dari Nabi? Atau selama perjalanan 1400 itu masa tidak ada yang diubah? Coba apa jawaban kita terhadap pertanyaan ini? Apakah kita benar-benar yakin bagaimana tulisan hadis yang bersumber dari 1400 tahun yang lalu itu bisa bertahan yang hanya diwariskan lewat mulut ke mulut? Kalau kita lihat bandingkan dengan fenomena sekarang itu sangat berbeda. Misalnya ada orang yang mendapatkan informasi bahwa harga ayam 50.000. Harga ayam 50.000. Diceritakan kembali di tongkrongan-tongkrongannya, oh harga ayam di sana 48.000. Turun lagi diceritakan, oh harga ayam 45.000. Jadi ini bisa kita perbandingkan dengan sekarang. Jadi banyak miskomunikasi di antara kita yang bahkan belum berumur 1 minggu. Jadi kalau ada cerita yang bersumber dari 1 minggu yang lalu, kemudian kita dapatkan sekarang, itu bisa memiliki banyak perubahan. Nah, bagaimana kalau dengan Al-Quran yang umurnya sudah 1400 tahun? Apakah kita benar-benar yakin bahwa tulisan itu masih benar-benar yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Nah, inilah keunikan daripada agama Islam. Di dalam Islam, ketika kita ingin melakukan penulisan hadis, dipelajari di dalam ilmu hadis dan usul hadis. Saking ketatnya penulisan hadis di dalam Islam, yang pertama yang kita harus lihat adalah sanadnya itu bersambung. Bagaimana membuktikan bahwa hadis itu adalah benar-benar dari Nabi dan tidak memiliki perubahan? Yang pertama adalah sanadnya harus bersambung. Apa yang dimaksud dengan sanad? Yang dimaksud dengan sanad adalah orang yang mengatakan itu dan diajarkan kepada murid-muridnya. Jadi hadis kan bersumber dari Nabi. Hadis bersumber dari Nabi, kemudian didengarkan oleh sahabat, kemudian sahabat menceritakan kepada tabi'in, tabi'in menceritakan kepada tabi'in, menceritakan kepada muridnya, sampai kepada para penulis-penulis hadis Al-Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, sampai kepada kita. Di dalam agama Islam, yang membedakan kita dengan agama-agama yang lain, penulisan hadis dan Al-Qur'annya adalah yang pertama harus bersambung. Jadi orang-orangnya itu diperiksa. Jadi apakah dari orang pertama kemudian ke orang dua, apakah mereka itu benar-benar semasa? Jadi misalnya hadis yang pertama direwayatkan pada tahun 1 Masehi. Tapi setelahnya diterima pada tahun 5 Masehi. Nah, ini orang sudah meninggal pada tahun 1 Masehi. Jadi artinya ada keterputusan. Maka nilai hadisnya itu berkurang. Jadi misalnya ada orang yang menerima hadis itu tahun 1000 Masehi, tahun 1000 Hijriah. Nah, orang gurunya itu sudah meninggal tahun 900 Hijriah. Maka orang ini pasti berbohong. Karena kenapa? Gurunya sudah meninggal, dia baru terima hadisnya. Nah, di dalam ilmu hadis itu yang dipastikan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang meriwayatkan hadis semuanya itu ditelusuri sejarahnya. Jadi apabila ada orang yang menerima hadis tapi memiliki sejarah kebohongan, maka hadisnya akan turun derajat. Jadi ada satu ulama yang mencari sebuah hadis, kemudian periwayatnya itu dilihat. Suatu ketika dia memanggil ayam dan mengepalkan tangannya. Memanggil ayam dan mengepalkan tangannya. Dipanggil ayam, ternyata saat ayamnya itu mendekat, dibuka kepalan tangannya, tidak ada makanan ayam. Akhirnya ulama ini beranggapan, oh, orang ini berbohong, pasti hadisnya palsu. Saking ketatnya di dalam agama Islam dan berbeda dengan agama-agama yang lain. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian fungsi Al-Quran yang lain adalah sebagai petunjuk dan sebagai pembeda dari yang buruk dan yang benar. Nah, ini juga menjadi persoalan selama ini. Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk. Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Karena kita ini kan bukan makhluk bumi. Jadi apakah kita ini penghuni bumi atau bukan? Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika saya bertanya, kita hidup di dunia ini sebagai singgahan atau memang kita penghuni bumi ini? Singgah. Di mana tempat kita yang asli? Di akhirat, di surga ataupun di neraka. Karena kita singgah, artinya kita berada di suatu suasana yang baru. Kita kan bukan orang sini, artinya kita perlu belajar bagaimana hidup di suatu tempat yang baru. Sama dengan kita beli motor. Ketika kita beli motor, atau kita beli HP, atau kita beli barang, pasti ada buku petunjuk. Apa gunanya? Sebagai petunjuk bagaimana menjalankan benda yang kita beli. Sama dengan kehidupan dunia, karena kita bukan orang di sini, karena kita hanya singgah di sini, artinya kita tidak pernah hidup sebelumnya, kita tidak tahu bagaimana hidup di dunia dengan baik dan benar, maka diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai pembeda dari yang baik dan yang benar. Namun yang menjadi persoalan bahwa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, banyak orang-orang yang menghatamkan Al-Quran berkali-kali, tapi tidak pernah membaca terjemah atau tidak pernah mempelajari maknanya. Coba kita renungkan, Al-Quran itu adalah petunjuk. Bagaimana misalnya kalau kita membeli suatu barang, buku petunjuknya itu adalah bahasa Inggris, sedangkan kita tidak tahu bahasa Inggris. Apakah kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh buku petunjuk itu? Pasti tidak. Nah, banyak orang yang seperti itu. Mereka terlena dengan pahala-pahala, bahwa membaca Al-Quran satu hurufnya adalah satu pahala. Kalau dia terbata-bata mendapatkan 2 pahala, tapi melupakan apa sih makna diturunkannya Al-Quran itu. Al-Quran kan diturunkan sebagai petunjuk, sedangkan diturunkan dalam bahasa Arab. Kita ini orang Indonesia, tidak paham bahasa Arab, tapi baca petunjuk yang pakai bahasa Arab, dan tidak pernah baca terjemahan. Kita kira-kira kita bisa paham atau tidak? Tidak. Nah, itulah yang menjadikan banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak bisa menerima hikmahnya, cuma mendapatkan pahala. Jadi bedakan ya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala, mau paham atau tidak, tetap dapat pahala. Tapi orang yang membaca Al-Quran dan memahami maknanya, mempelajari tafsirnya, dia akan mendapatkan pahala dan mendapatkan pembelajaran dan hikmah. Itu yang perlu kita ubah dalam beragama kita saat ini. Jadi bagaimana kita bisa mempelajari makna Al-Quran? Banyak orang berkali-kali khatam Al-Quran, tapi surah Al-Fatihah saja, terjemah surah Al-Fatihah saja, mereka tidak paham. Bagaimana mereka bisa sholat dengan khusyuk ketika surah Al-Fatihah saja yang diturunkan, yang harus kita baca setiap sholat, kita tidak paham maknanya. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita berintrospeksi diri. Bagaimana kita bisa merubah cara belajar kita, merubah cara beragama kita, bukan hanya menjalankan tanpa berpikir. Bagaimana kita bisa beragama dengan berpikir? Salah satunya mengubah cara membaca Al-Quran kita, yang dulunya kita hanya membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, kita ubah menjadi membaca Al-Quran dan mempelajari maknanya. Salah satu ayat
yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Fatihah. Allah mengatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Jadi telah kuberikan kepadamu sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Ada 7 ayat yang diberikan kepada Rasulullah, yang hanya diberikan kepada Rasulullah dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya dan tidak diberikan kepada umat-umat setelahnya. Jadi hanya diberikan kepada Rasulullah. Sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Ada 7 ayat yang akan selalu diulang-ulang. Yang manakah yang dimaksud? Ayat ini adalah suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah memiliki begitu banyak makna. Salah satu keutamaan dari surah Al-Fatihah adalah dibaca berulang-ulang dan tidak ada orang yang bosan membaca Al-Fatihah. Kira-kira kalau kita ditanya, bosan baca surah Al-Fatihah ketika sholat? Tidak. Kalau misalnya Al-Quran itu adalah ciptaan manusia, atau kita membaca buku yang ditulis oleh manusia yang tidak bersumber dari Tuhan, jangankan 17 kali kita ulang, 10 kali saja kita ulang, kita bosan. Tapi kenapa Al-Quran yang diturunkan oleh Tuhan itu berbeda? Kita baca wajib 17 kali. Belum masuk salat sunnahnya. Dibaca 17 kali, tapi kita tidak pernah memiliki rasa bosan. Itulah yang menjadi salah satu contoh bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa keutamaan surah Al-Fatihah? Jadi ada hadis yang Nabi mengatakan bahwa aku tidak diberikan kepadamu 2 ayat, yaitu surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah, yang mana ketika ada orang yang membacanya akan diterima doanya. Jadi ada dua ayat, ada 2 surah yang diberikan kepada Nabi, yang ketika kita membacanya doa kita akan diterima, yaitu suratul Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, inilah yang menjadi dalil. Karena kenapa jemaah dimuliakan Allah, banyak saudara-saudara kita yang membid'ahkan membaca surah Al-Fatihah setelah selesai berdoa. Karena kenapa mereka mengatakan, apa faedahnya membaca surah Al-Fatihah ketika berdoa? Itu tidak dijalankan oleh Nabi. Padahal ini hadisnya, bahwa telah diturunkan 2 ayat kepadamu yang tidak diberikan sebelummu, yang mana ketika orang membacanya doanya akan diterima, yaitu suratul Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Jadi itulah yang menjadi penyebab kenapa kita setelah selesai berdoa selalu membaca surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu salah satu maknanya adalah pembuka, yang menjadi pembuka diterimanya doa-doa kita. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah makna surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, yaitu ketika kita membaca surah Al-Fatihah, jadi ada hadis qudsinya. Jadi kalau kita membaca surah Al-Fatihah, itu ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah itu akan menjawab, Hamadani abdi. Wahai malaikat, lihatlah hamba-hambaku sedang memujiku. Jadi kalau kita baca surah Al-Fatihah jangan terburu-buru. Coba kita perhatikan, karena kenapa di setiap ayat yang kita baca itu Allah akan membalas. Allah punya balasan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai malaikat, lihatlah hambaku itu sedang memujiku. Segala puji bagi Allah, Tuhan segala alam. Ar-Rahmanir Rahim. Wahai malaikat, hambaku sedang menyanjungku. Maliki Yaumiddin, yang memiliki kerajaan di dunia. Wahai para malaikat, lihatlah hambaku sedang mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, disinilah inti daripada surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Wahai Tuhan, kepada Kamulah kami menyembah dan kepada Kamulah kami memohon. Karena kenapa? Di sini dikatakan iyyaka. Artinya kita memiliki keinginan bahwa kepada Tuhan, kepada Allah lah hanya kami menyembah dan hanya kepada Tuhan, kepada Allah lah kami meminta. Banyak orang yang sholat bukan iyyaka. Banyak orang yang sholat bukan iyyaka. Karena kenapa? Dia sholat untuk riyah. Artinya apa? Sholatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka disitulah Allah menjawab, berdoalah akan kuterima semua doamu. Jadi di situ adalah inti dari surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dilanjutkan dan ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, berikanlah kami petunjuk tentang jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang diberkati dan jalan orang-orang yang diberkati dan diberi rahmat, bukan jalan orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang durhaka. Jadi itu makna surah Al-Fatihah. Jadi menjadi kesimpulan bahwa marilah kita belajar Al-Quran, bukan hanya membacanya, tetapi bagaimana kita memaknai Al-Quran, bagaimana kita bisa membiasakan diri untuk mempelajari terjemah Al-Quran, sehingga tujuan asli diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk itu bisa berjalan dengan benar. Bukannya kita membaca Al-Quran hanya karena ingin mendapatkan pahala, tetapi tidak mendapatkan petunjuk. Karena kenapa? Kita tidak memahami petunjuk itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.